Hai, gue Evan. Seorang remaja yang hidupnya berubah akibat terjerat pinjol. Mau tahu kelanjutan ceritanya? Semua orang pasti pernah ada di titik pengen hidupnya lebih gampang. Cepat punya uang, cepat menyelesaikan masalah, cepat dapat jalan keluar, dan kadang, di saat lagi capek sama hidup, sesuatu yang kelihatannya gampang, jadi terasa paling menarik. Apa ini cepet cair? Apa ini cepat banget cairnya? Dompet gue tapi sisa segini lagi. Duh, gue harus bayar uang kas sama kebutuhan sekolah lagi. Duh, kenapa kebutuhan harus datang barengan sih? Gue pakai nggak apa-apa juga kali ya. Banyak juga yang pakai. Cobain ah. Aku mau kasih tahu kalau nanti pinjaman online itu terpercaya. Tentunya sudah berizin dari awal. Kadang keputusan paling bahaya dimulai dari rasa, Harusnya aman. Lihat nih guys, gue bawa apa? Buset. Tumben lo traktir kita kayak gini. Biasanya kalau beli air mikir 2 kali. Ayolah, jahat banget. Iya, tumben lo royal kayak gini. Kan gue emang baik. Gak yakin. Lo dapet duit dari mana sih? Ada deh. Jangan-jangan jurusan dadakan. Hahaha, bisa aja lu. Van, tapi serius jangan sampai lo ngakuin yang aneh-aneh. Enggak aneh-aneh gua mah. Kadang yang datang lebih gampang itu, kadang juga orang-orang malu lupa mikir panjang. Lu lagi kata-kata bijak. Ayolah, kebanyakan nonton podcast tuh. Gue serius. Gua mah santai aja. Ini apa sih? di titik itu, Evan masih ngerasa semuanya aman. Masih bisa ketawa, masih bisa santai. Dia belum sadar kalau masalahnya baru aja dimulai. Cepet banget. Masa tagihannya udah hampir 1 juta lebih? Gila. Bang, kenapa? Enggak apa-apa. Itu pinjol ya? Cuma minjem doang. Bang, seriusan? Gua nggak mau lama-lama jadi kepikiran. Tapi ini malah bikin abang sendiri yang kepikiran. Aku pernah lihat berita orang sampai stres gara-gara pinjol. Gua mah beda. Semua orang juga mikir gitu di awal. Aku cuman takut abang nyesel nanti. Kadang orang yang paling peduli justru jadi orang yang paling sering gak didengarin. Semua kalimatnya lewat begitu saja. Kenapa jadi begini sih? Duh, berisik banget sih. Padahal kan awalnya nggak sebanyak ini. Jadi banyak begini sih. Padahal kan awal cuma 1 jutaan. Kenapa jadi 1 juta lebih? Gimana bayarnya ya? Gue harus gimana ya? Padahal kan dulu hidup gue biasa aja. Duh, kenapa jadi begini sih? Semakin Evan mencoba nyelesain semuanya sendiri, semakin besar rasa takut yang dia rasain. Van, lu tidur gak sih? Muka lo capek banget. Van, jujur aja sih. Apalagi sih? Van,
Kenapa sih semua orang ikut campur urusan gua? Kita cuman khawatir. Butuh dikasihanin. Kita cuma kasihan aja sama Lu lu. bisa urus hidup gua sendiri. Kalau lu bisa urus sendiri, lu nggak bakal kelihatan sancur ini. Lu berubah banget akhir-akhir ini. Udah ya. Dia berubah banget. Itu pasti karena dia lagi takut. Kasihan juga liatnya. Kadang orang yang lagi hancur emang paling susah buat jujur. Kadang, saat seseorang lagi hancur, dia malah nyakitin orang-orang yang peduli sama dia. Duh, capek gua. Kenapa semua harus datang barengan sih? Duh, sekarang gua udah gak berani ketemu sama mereka. Andai aja gua gak pencet iklan itu. Bang. Abang nangis, Enggak. pasti gara-gara pinjol. Sok tahu lu. Emang kenapa, Bang? Lu masih kecil tapi lu sok tahu. Emang salahku apa? Alah, berisik lu. Di titik paling rendahnya, Evan akhirnya sadar. Dia nggak bisa terus lari dari masalah. Karena utangnya menumpuk, perabotan rumah mereka terpaksa dijual untuk membantu melunasi utang Evan. Apalagi yang dirasakan Evan selain menyesal. Perlahan-lahan, Evan mencoba pulih dari rasa bersalah yang terus membayangi langkah. Cuman gara-gara satu klik aja. Ini siapa? Orang yang capek ngingetin lo. Termasuk aku, ini juga salah satu alasan aku bikin akun Scare sebagai pelampiasan kekerasan abang. Maafin aku ya Raf, aku akan berusaha lunasin utang-utang itu. Iya nggak apa-apa, aku juga senang kok abang udah berubah. Maaf. Maaf. Om pipa layung gambreng, Ma Ija pakai baju rombeng. Ya kamu kalah. Van, lu berubah ya sekarang? Ya gue baru sadar, ada hal kecil bisa berubah hidup gue. Ya, yang penting lu mau berubah. Bener sih Van, akhirnya lu sadar. Iya, akhirnya lu sekarang berubah. Jangan diulangi lagi ya. Makasih ya udah buat gue sadar. Gimana kalau sekarang kita main aja? Pinjaman instan bisa memberi Solusi cepat, tapi juga bisa menghancurkan hidup. Kalau tidak, Digunakan dengan bijak. Nah, jadi itu dia cerita kisah kelam gue di masa remaja. Semoga kalian bisa belajar dari kesalahan gue ya guys. Dah guys, thank you for watching. Namaku Pito, Pi Tonjokeun. Aku lahir di Saritem, Bandung pada tahun 2005. Ibuku asli Cirebon dan ayahku asli Bandung. Mereka nikah di Bandung lalu borojolah aku. Tahun 2010, ayahku pindah dinas ke Purwakarta. Lalu pada tahun 2025, ayahku pindah lagi ke Bandung. Karena mendengar lagu Jason Ranti dan Dongker disarankan di Bandung, alhasil kita pindah lagi ke Bandung. Aku tinggal di Korea alias Kopo area. Yang suka macet itu loh. Apalagi kalau di pagi hari dan di sore hari. Bisa bikin gila. Di Bandung, di mana tempat favoritku main di daerah Bandung itu di diskotik. Di sisi kota saeutik.